Oras mahubat agen. Horas. Assalamualaikum wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Oras. Yang kami hormati tulang kami, senioritas tulang perlindungan purba. Tulang ini sering mengingatkan saya bagaimana cara berdemokrasi yang baik. Karena kebetulan di alam demokrasi ini saya masih belajar. Karena latar belakang saya sebagai seorang pengusaha. Dan jangan jenuh-jenuh ya tulang namar nalu jaham. Sulaihuba tulang nami dua fraksi PDP Sumatera Utara. Terima kasih tulang. Awurung duhida ku ingat tadi tulang okinar. Sebenarnya awalnya kiblat saya itu merah, ya. Tapi ketika memang ya biasalah perjalanan demokrasi ya, partai politik. Saat itu ada yang bawa kontainer, saya cuma bawa Avanza. Nah, jadi ternyata ya seperti itulah jadinya ya. Tapi persoalannya penumpangnya buat RHS sebenarnya. Jadi kalau tulang ini ngomong harus pandai berpencak silat katanya. Itu. Ya. Terus yang kami hormati dan yang kita banggakan Ibu Rektor, Ibu Kori, luar biasa. Terima kasih. Ibu Kori ini juga sangat mendukung saya ya secara pribadi, di mana beberapa bulan yang lewat saya selaku pribadi menyiapkan putra-putri Simalungun terbaik. 123 orang belajar di Universitas Simalungun akan kita siapkan untuk menimba ilmu di Jerman. Karena hanya melalui pendidikan lah, ya, melalui pendidikan lah bangsa ini karakternya itu bisa dirubah dengan pendidikan. Terima kasih Bu Rektor. Semoga Ibu Rektor terus sampai ke tahun 2030 bersama kita, Bu. Amin. Ya, dan yang kami hormati juga kela saya ini Samrin ini. Ya. Walaupun kadang sering sedikit agak ini, tapi saya tahu hatinya buat RHS itu. Ya. Kemudian yang kami hormati ya Ketua Umum DPP Himapsi. Saya tadi menangis Adinda. Jika saya dialoi-aloi tadi pakai senjata. Waduh, luar biasa. Ketika pemimpinnya dikawal dengan senjata, alangkah seorang raja itu bisa berani untuk mempertaruhkan hak-hak rakyatnya. Ini merupakan gambaran orang Simalungun yang luar biasa. Bayangkanlah. Kortor Sombah. Saya yang sudah berkeliling seluruh Indonesia, acara penyambutan tamu dengan tari-tarian, Simalungun yang paling hebat. Cara penghormatannya luar biasa. Sampai terus saya berpikir tadi saya ngomong sama tulang, hebat kita ini. Cuma persoalannya, saking hormatnya kita, jadi nggak dihormati orang kita, saya bilang. Bupatinya pun dibully, didiamkan saja. Itulah mungkin karena kita terlampau menghormati orang-orang. Luar biasa kita Simalungun, terutama untuk Simalungun, ya. Juga yang kami hormati, ya, seluruh mantan-mantan ketua Himapsi, senioritas, para tokoh Himapsi yang tidak bisa kami sebut satu persatu ya.
Terima kasih atas pengabdiannya selama ini buat Simalungun. Dan juga yang kami hormati seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Simalungun yang hadir juga pada saat ini mari kita dukung. Benar sekali tadi Ibu Kori. Tadi ketika ada nyanyian Si Pukahuta ya. Ini pundak saya ini berat sekali. Berat pundak saya ini mendengar si Jolom Suhul ini. Si Pukahuta. Ini bukan hanya nyanyian yang dinikmati supaya enak didengar, tetapi ini yang harus diaktualisasikan di dalam kehidupan kita. Persoalannya, bagaimana kita bisa menjadi si Jolom Suhul sebagai seorang si Pukahuta? Benar enggak kita si Jolom Suhul? Ini mau saya tanyakan dulu kepada Ananda semua dari Himapsi ini. Benar enggak saat ini Simalungun si Jolom Suhul? Benar? Benar ya? Bagaimana caranya supaya kita si Jolom Suhul? Bagaimana caranya? Si Jolom Suhul itu adalah benar-benar orang sosok yang kuat. Kalau tidak kuat, dia nggak bisa dia pegang suhul itu seperti ini. Ya, ketika dia lemah, justru bisa nanti tangannya yang kena arit, yang kena pisau. Artinya apa? Bagaimana supaya kita sebagai si Jolom Suhul, kita harus bersatu. Kita harus bersatu, Ananda semuanya. Ketua, bawalah kapal ini sampai ke tepian dengan menghasilkan program yang sangat luar biasa. Supaya kita ini seperti yang disampaikan oleh mantan ketua kita, Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Simalungun, benar-benar sebagai organisasi yang mempunyai jati diri dan kemandirian. Himapsi ini harus kuat loh. Harus kuat. Jadi buat orang tua kami, demikian juga seperti harapan kita tadi dari Adinda Sermulyadin, tulang perlindungan, mudah-mudahan Tuhan ridho buat cita-cita kita menjadi pembawa suara kita nanti di Senayan. Tepuk tangan untuk tulang perlindungan. Simalungun ini punya potensi yang sangat luar biasa. Ya, punya potensi yang luar biasa. 6 bulan saya sudah menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Simalungun. Ternyata orang Simalungun di kementerian luar biasa. Dan pemegang kebijakan. Mungkin ada yang pernah dengar namanya Profesor Dr. Rijal Mertuani Damanik. Seorang orang Simalungun itu. Deputi Penelitian dan Pengembangan BKBBN. Demikian juga Reja Damanik, staf khusus Teten Mas Duki, Kementerian Koperasi, dan banyak lagi. Jika kita roadshow di kementerian banyak ternyata orang Simalungun. Orang Simalungun yang sudah hijrah, ternyata dulu hijrah, udah banyak di kementerian sekarang. Kemarin kita ke Kemendes, ada 4 orang ya, 4 orang, udah hebat mereka. Ini loh programnya Kemendes ini bawa ke Simalungun. Jadi ini tugas kita, bagaimana nanti kita, kalau bisa teman-teman anak Anda, coba kita masuk. Kalau pada saat ini pun kita nggak bisa mendengarkan apa kata pimpinan kita nggak bisa nanti bersatu loh.
Ayo, Ananda, kita di sini semua, Arinda, kita di sini semua, yang di luar, kita harus bersatu loh, ya. Ya, di sini kita ya nak, masih ada tempat ya, masih ada tempat. Kalau merokok nanti itu saya juga perokok, ya. Kita harus biasakan kita disiplin dalam segala hal. Kalau dalam diri kita pun kita nggak disiplin, bagaimana kita bisa berkompetisi dengan yang lain? Saya sudah sering berdiskusi dengan Adinda Lamhot Saragi ini. Lamhot, kamu harus menjadi orang besar loh. Himapsi ini harus hebat. Karena kita inilah nanti, kalian inilah yang menjadi kader-kader bangsa ini ke depan. Bisa kita bayangkan ya, bisa kita bayangkan situasi egosentris, baik di instansi, baik di elemen masyarakat, baik pun di komunitas-komunitas yang lain. Kalau tidak kita sikapi mulai sekarang ini, anak-anak kami semuanya, kita bisa japuruton nanti, benar. Si Jolom Suhul harus benar-benar bisa kepertahankan. Jolom Suhul itu harus bisa menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Setuju? Bagaimana supaya kita bisa menjadi tuan rumah di rumah sendiri? Bagaimana kita supaya bisa tuan rumah di rumah sendiri? Harus kita menguasai. Menguasai dalam arti mengerti apa yang mau kita kuasai. Benar sekali yang disampaikan oleh Pak Sarah Mulyadin tadi itu ya. Bagaimana kita supaya besar? Harus menjadi penguasa. Bagaimana supaya bisa menjadi penguasa? Harus orang intelek. Harus juga menjadi pengusaha. Harus juga aktif di semua lini organisasi yang ada di Kabupaten Simalungun ini. Saya minta kepada Ananda semua, mari kita berkiprah semuanya, ya, berkiprah. Ya, ini persoalan kita saat ini ya, di sumber daya manusia kita. Ini pada saat penyusunan kabinet. Ampun tuanku, ampun doro. Susah kita mengambil kader dari kita. Adapun gak sesuai, the right man in the right place. Karena itu yang mau kita junjung nanti untuk membangun bangsa ini, membangun tanah Hamonar Lubona ini. Eselon 3 pun susah SDN kita. Ananda bertahu. Di sini ada, ini ada para wadani. Sistem 2. Tanyakan, benar gak? Artinya apa? Ketika enggak kita kader mulai sekarang ini, ketika enggak boleh kader, berarti orang Simalungun yang bisa menjadi kepala dinas tunggu 15 tahun atau 20 tahun lagi. Spare waktu 15 tahun ini mau kemana kita ini? Ini beban berat kita ini, tulang. Ibu Kori, beban kita ini. Makanya saya berusaha bagaimana supaya kader-kader ini ke depan bisa ya rotasi, melanjutkan estafet kepemimpinan ini ke depan. Makanya apapun ceritanya saya berusaha bagaimana supaya putra-putri Simalungun ini bisa melanjutkan ini. Makanya bukan biaya murah itu loh. Untuk membuat pembekalan kepada putra-putri Simalungun di USI. 123 orang, gurunya loh. Gurunya orang-orang hebat semua. Biayanya ada dari pemerintah. Tak ada uang pemerintah. Artinya apa? RHS itu tidak mungkin one man show.
Tidak mungkin one man show, dibutuhkan kerjasama kita, kebersamaan kita, kesatuan kita. Bagaimana kita melabel IMAPS ini ke depan benar-benar organisasi yang punya kemandirian. Harus berada di jajaran penguasa. Harus ada di lingkaran itu, jujur. Tapi memang kalau secara tertulis itu pantang. Tetapi tidak bisa kita pungkiri. Seperti yang disampaikan oleh tadi Ketua Panitia. Emangnya bisa kita berinteraksi di sini modal dia tetupa? Bisa. Dia tetupa mahum bani nasyam na punasa na bagian ni hotelon. Domma ilen nasyam hanami tading izon. Bisa? Tidak bisa. Bagaimana? Harus ada pengusahanya. IMAPS ini. Bagaimana supaya ada pengusahanya? Harus dekat ke penguasa. Cocok kan berasa? Cocok kan? Tepuk tangan dulu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya dekat ke penguasa? Bagaimana caranya? Kawal penguasanya. Kawal penguasanya. Supaya penguasanya bisa dengan leluasa memberikan kuasa itu kepada pengusahanya. Tapi kalau kita pun tidak bersatu, bagaimana berani Pak Bupatinya buat terobosan? Hah? Nanti ada lagi hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-10, hari ke-100. Tapi tak ada yang kawal-kawal bupatinya. Hah? Kita ini jangan hanya berwacana-wacana, ya. Jangan berwacana-wacana. Saya tidak mau dengar kita ini hanya si jolom suhul, si buka huta, tapi aksinya tidak ada. Kita mau IMAPS itu punya kemandirian. Saya sudah sampaikan. Mari belajar. Saya sampaikan, kasih 5 orang. 5 orang IMAPS kepada saya. Supaya saya berikan pembekalan di perusahaan saya sebagai seorang developer atau properti. Berikan kepada saya 5 orang. Saya bekali. Saya kira 5 orang ini sudah bisa menularkan, memberikan tuntunan kepada junior-juniornya nantinya ketika mereka sudah berhasil. Saya bisa jadi bupati tentu dengan latar belakang sebagai seorang pengusaha. Pengusaha apa? Properti. Tokoh besar dunia, baik Donald Trump itu juga dari pengembang. Karena dari pengembang inilah sebenarnya ya orang lebih cepat menjadi pengusaha alias menjadi penguasa. Tapi penguasa dalam arti yang positif ya. Jangan penguasa yang sewenang-wenang. Kita mau mengubah ya. Kita mau mengubah konsep di Simalungun ini supaya menjadi tempat yang layak huni, yang nyaman untuk berinteraksi, yang layak untuk berinovasi. Gimana caranya? Kita berikanlah mereka otoritas. Makanya ketika penyusunan di eselon 2 ini, saya sampaikan, Bapak sendiri yang pilih kabinetnya, kabitnya, kasihnya. Ketika nanti di OPD Bapak ada persoalan, saya tidak mau menegur kabitnya, saya tidak mau menegur kasihnya. Langsung kepala OPD-nya itu saya copot. Artinya apa? Supaya dia bisa memberikan wewenang juga ke bawah. Negeri ini bisa berhasil ketika kepercayaan dan wewenang itu diberikan kepada bawahan. Tidak boleh one man show.
tulang perlindungan juga seorang pengusaha. Tidak bakalan mungkin seorang tulang perlindungan ini bisa bekerja sendiri. Pasti dia bisa besar seperti ini karena kerjasama dengan bawahan-bawahannya. Seperti itu. Jadi intinya kepada ananda kami, mari mulai sekarang banyak belajar kita. Belajar kita. Ini merupakan suatu momen yang sangat luar biasa ini, ya. Dari sekian tahun, ada beberapa tahun kita, ada blok A, blok B, blok C. Ada berapa tahun kita ya? 5 tahun ya. Sangat salut saya dengan Himapsi ini. Tepuk tangan untuk Himapsi. Kenapa saya sangat salut? Karena ada orang tua kita yang belum bisa move on sampai sekarang. Masih berdua huta. Berdua huta, padahal anak-anaknya sudah bersatu. Masa orang tuanya nggak mau bersatu? Kan demikian kan? Makanya kalau ada mungkin ananda kami ini ada yang orang tua kita itu di pihak blok A, blok B, sampaikan saja nanti ya. Kami loh Pak, udah bersatu, bersatulah kalian bapak-bapak kami, seperti itu. Ya, jadi sekali lagi banyak belajar, ya, banyak belajar, bersatu kita, ya. Kalau masih ada waktu sekolah, masih ada waktu cari ilmu, ya, karena disitulah momennya kita bisa mengubah karakter bangsa kita. Kalau hanya ngomong sibuk ke huta, si jolom suhul, tapi tidak ada pengaplikasiannya, sama saja tak ada artinya. Hanya ini yang terus kita dengar dengung-dengungkan. Sibuk ke huta, coba kita dengar sekali lagi, sibuk ke huta. Coba kita renungkan, siapa bapak ibu atau ananda yang nangis mendengarkan lagu ini sungguh luar biasa. Coba, siapa yang bisa nyanyikan itu? Yang Peter nyanyikan itu? Ada? Guru kami ada? Ada? Ayo nyanyikan. Guru apa kamu? Seragi, ya. Sudah, kamu di sana. Di atas. Mari kita renungkan lagu ini. Ini luar biasa. Nilai-nilai yang ada dalam lagu ini bisa memotivasi kita untuk kita bersatu untuk memajukan kampung halaman kita ini. Sapang may mahita masih jolantang partuha mau jana sonai na poso dos maurta uling bajai indo urani suang polo tano tasi malu ningon raja yonta kulang masih lema kabesi jolom suhul ni piso hai bador tumang hanggo jabon hidang ihutana jong gaduban Itaro simala talunon Itaro dinoran sibuka hutai Nihono simalaku apa si sukuno Tolong vamos Tolong
daini bola habona rundomona buka maharua jenis kuman lahoi paroron paruran aromanadam matani horja bahening tersa asetar balita bangsa si malun hita dosi mata non kerupan ida hita dosi mata talunon hita no ginoran si buka hutai Solong Domos Ramon Kolma Asesito Daini bola Amona rondo bona Sahari nari Hitano simada Paluno Hitano ginoran Sibuka hutai Solong Domos Ramon Kolma Asesito Daini bola Amona rondo bona Asesito Daini bola Amona rondo bona Iya, terima kasih. Silakan duduk. Kita bayangkan buat anak-anak kami semuanya ketika anak kami, putri kami, si Buka Huta, justru orang lain yang si Jolom Suhul, begitu pahitnya kita melihat kondisi yang seperti itu. Jadi untuk itu, ya, kita hanya jangan menjadi slogan saja. Si Buka Huta harus bisa menjadi si Jolom Suhul, ya. Kita buat yel-yel ini. Si Buka Huta harus bisa menjadi si Jolom Suhul. Si Buka Huta harus bisa menjadi si Jolom Suhul. Sekali lagi, bagaimana supaya kita menjadi si Jolom Suhul? Kita harus bersatu. Kita harus hebat. Bagaimana supaya kita hebat? Kita harus banyak belajar. Di situ intinya. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan IMAPSI ini bisa semakin kompak, semakin solid, semakin luar biasa, menjadi cantolan ya bangsa Simalungun ketika ada peradabannya yang terjolimi. Setuju? Om manaboi pada sanami ubataganupan, mohon maaf anggodong persap nami, pangabat nami, na mungkin kurang berkenan, tetapi on mahalani semangat nami na luar biasa mengabdi untuk Simalungun yang lebih baik. Horas ubataganupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.